Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Bella Febriana dari kelas 4A Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Gunung Jati Bandung di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya gunakan untuk melunaskan tugas-tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang didosenkan oleh Bapak Yudi Irfan Daniel. Maaf. Di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan untuk beberapa pertanyaan dari Bapak Yudi. Baik. Yang pertama, Anda sudah mempelajari filsafat pendidikan Islam. Coba Anda jelaskan apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Jelaskan pengertian dan filsafat pendidikan Islam. Jelaskan dengan komprehensif. Baik, jawaban yang pertama adalah filsafat pendidikan Islam memiliki sejumlah manfaat yang penting. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari mempelajari filsafat pendidikan Islam. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam. Melalui studi filsafat pendidikan Islam, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip Islam yang mendasari sistem pendidikan. Ini termasuk pemahaman tentang tauhid atau keesaan Allah, akidah keyakinan, ibadah peribadatan, akhlak moralitas, dan tujuan hidup manusia menurut ajaran Islam. Memahami prinsip-prinsip ini secara lebih baik membantu dalam membangun pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Islam. Yang kedua, pengembangan paradigma pendidikan yang Islami. Filsafat pendidikan Islam membantu dalam mengembangkan paradigma pendidikan yang Islami. Dengan memahami landasan teoretis dan prinsip-prinsip Islam, seseorang dapat merancang kurikulum, metode pengajaran, dan strategi pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini memungkinkan pendidikan untuk mempromosikan kehidupan yang berlandaskan ajaran Islam, memperkuat identitas Muslim, dan membentuk karakter yang baik sesuai dengan ajaran agama. Lalu ada pemahaman tentang peran pendidikan dalam masyarakat. Filsafat pendidikan Islam membantu menggali pemahaman tentang peran pendidikan dalam masyarakat Muslim. Ini termasuk pemahaman tentang pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kemajuan individual dan kolektif, membangun masyarakat yang adil dan beradab, dan mengatasi tantangan dan perubahan zaman. Pemahaman ini penting untuk merancang sistem pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Lalu ada pembacaan masalah pendidikan, studi filsafat pendidikan Islam, memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang kompleks dengan mempertimbangkan perspektif Islam. Seseorang dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam konteks pendidikan, seperti pertengahan antara pendidikan sekuler dan agama, tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum, atau perubahan sosial yang mempengaruhi pendidikan. Lalu ada filsafat pendidikan Islam perlu dikaji karena yang pertama ada pemahaman yang lebih baik tentang Islam dalam konteks pendidikan. Mempelajari filsafat pendidikan ini bisa membantu seseorang memahami pelajaran dengan lebih baik, sehingga dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama dan sistem pendidikan. Yang penting untuk memastikan bahwa pendidikan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, membantu siswa mengembangkan identitas Islam yang kuat, dan mempromosikan kehidupan yang Islami. Lalu ada menjaga kesinambungan budaya dan tradisi. Filsafat pendidikan Islam membantu menjaga kesinambungan budaya dan tradisi Islam dalam konteks pendidikan. Dengan mempelajari filsafat ini, seseorang dapat memahami dan menghormati nilai-nilai budaya dan tradisi Islam yang khas. Hal ini membantu mencegah hilangnya identitas budaya dan agama dalam sistem pendidikan yang mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai asing. Lalu ada membangun pendidikan yang holistik. Pendidikan Islam tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga aspek moral, spiritual, dan sosial. Dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tujuan pendidikan yang holistik. Ini membuat dalam merancang pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi individu, mengajarkan etika yang baik, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang Islami.
Pengertian filsafat pendidikan Islam adalah kajian yang mendalam tentang prinsip-prinsip, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari pendidikan dalam perspektif Islam. Filsafat pendidikan Islam melibatkan studi tentang landasan teoritis dan filosofis Islam, seperti Al-Quran dan hadis, serta pemikiran dari para ulama dan filosof Muslim yang berkontribusi dalam bidang pendidikan. Tujuan utama filsafat pendidikan Islam adalah mengembangkan pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kurikulum, dan mengembangkan siswa yang memiliki keimanan yang kuat dan berakhlak mulia. Ruang lingkup. Lalu jawaban nomor 2, sebentar, pertanyaannya adalah pertanyaan nomor 2 adalah deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, jawaban nomor 2. Ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam meliputi berbagai aspek terkait pendidikan dalam perspektif Islam. Beberapa aspek yang termasuk dalam ruang lingkup tersebut antara lain. Pertama, ada prinsip-prinsip pendidikan Islam, mempelajari prinsip-prinsip Islam yang mendasari sistem pendidikan seperti tauhid, keesaan Allah, akidah keyakinan, ibadah peribadatan, akhlak moralitas, dan tujuan hidup manusia menurut ajaran Islam. Lalu dari metodologi pendidikan Islam, memahami metode pengajaran dan strategis pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pendekatan Al-Quran dan hadis, pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, dan perkembangan karakter siswa. Lalu ada kurikulum pendidikan Islam, merancang kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip Islam dalam mata pelajaran yang diajarkan, sehingga pendidikan mencakup aspek akademik dan spiritual. Lalu ada identitas Muslim dalam pendidikan, mempertimbangkan aspek identitas Muslim dalam konteks pendidikan, termasuk peliharaan tradisi, nilai budaya, dan pengembangan identitas Islami siswa. Lalu ada etika dan moralitas dalam pendidikan, memperhatikan perkembangan etika dan moralitas sesuai dengan ajaran Islam dalam pendidikan, termasuk pengembangan kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Dalam segi ontologi, filsafat pendidikan Islam menganggap bahwa alam semesta dan segala isinya adalah ciptaan Allah yang penuh dengan kebijaksanaan dan hikmah. Segala sesuatu dalam pendidikan, baik materi, kurikulum, maupun tujuan, dikaitkan dengan pandangan bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik pengetahuan yang tertinggi. Dalam segi epistemologi, filsafat pendidikan Islam meyakini bahwa pengetahuan yang benar berasal dari dua sumber terutama, yaitu wahyu Allah, Al-Quran dan hadis, dan akal manusia yang sehat. Pengetahuan diperoleh melalui kajian yang pemahaman terhadap wahyu ilahi serta penggunaan akal untuk merenungkan dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta. Dalam segi aksiologi, filsafat pendidikan Islam mengutamakan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Nilai-nilai seperti keimanan, akhlak mulia, keadilan, kesederhanaan, dan tolong-menolong menjadi pedoman dalam merancang kurikulum, mengembangkan metode pengajaran, dan membentuk karakter siswa. Tujuan utama adalah membentuk individu yang taat beragama, berakhlak baik, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Lalu pertanyaan nomor 3 adalah, Islam memberi tuntunan untuk membentuk sebuah tata kehidupan yang menghargai terhadap sesama makhluk ciptaan Allah berdasarkan pada keyakinan yang dilaksanakan dalam perkataan, perbuatan, sampai pada tingkat ketakwaan dengan kepribadian yang baik kepada sesama manusia. Menurut pandangan Anda, bagaimana filsafat pendidikan Islam dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religiulitas seperti yang diajarkan dalam konsep Islam? Baik, jawaban nomor 3 yaitu filsafat pendidikan Islam memiliki peran dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religiusitas sesuai dengan
konsep Islam. Berikut adalah beberapa pandangan tentang bagaimana filsafat ini berkontribusi dalam membentuk religiusitas para peserta didik. Ada pemahaman tentang tauhid. Filsafat pendidikan Islam membantu peserta didik memahami konsep tauhid, yaitu keesaan Allah. Pemahaman ini mengajarkan peserta didik untuk mengakui dan mengesahkan Allah sebagai Tuhan tunggal yang berhak disembah, serta menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini terkait dengan keberadaan Allah. Lalu ada pengembangan akidah yang kuat. Filsafat pendidikan Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan akidah peserta didik. Peserta didik diajarkan untuk memahami keyakinan pokok dalam Islam, seperti keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Pemahaman yang kuat terhadap akidah ini membantu peserta didik mengembangkan hubungan yang mendalam dengan Allah SWT dan memperkuat nilai religiusitas mereka. Lalu ada praktik ibadah. Filsafat pendidikan Islam mengajarkan peserta didik tentang pentingnya melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Melalui pengajaran ini, peserta didik diajarkan untuk melaksanakan kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Praktik ibadah yang teratur dan penuh kesadaran membantu ke dalam membentuk nilai-nilai religiusitas yang kuat, yang mengintegrasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Lalu ada pembentukan akhlak mulia. Filsafat pendidikan Islam menempatkan pentingnya pengembangan akhlak mulia sebagai salah satu tujuan pendidikan. Peserta didik diajarkan untuk mengikuti teladan Rasulullah Muhammad SAW dan menerapkan akhlak Islami dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Membentukkan akhlak mulia seperti kejujuran, kasih sayang, toleransi, dan kesederhanaan membantu peserta didik menjadi individu yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Lalu ada kesadaran spiritual. Filsafat pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesadaran spiritual yang mendalam. Mereka diajarkan untuk merenungkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam alam semesta, yang menghadapi diri kepadanya dalam doa, yang menggali pemahaman tentang sebentar. Baik, kembali lagi. Lalu kita ke pertanyaan nomor 4. Kultus individu dan fanatisme kelompok dalam sebuah tatanan sosial masyarakat merupakan cara seseorang dalam menjalankan agamanya. Menurut pandangan Anda, bagaimana sikap seorang pendidik dalam mengaktualisasikan nilai yang terkandung dalam agama yang bisa mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme? Baik, jawaban nomor 4 adalah sikap seseorang pendidik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme adalah sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan harmonis. Berikut ini adalah beberapa pandangan mengenai sikap seorang pendidikan dalam hal ini. Pertama, ada mengedepankan pendidikan yang inklusif. Pendikat harus menerapkan pendekatan inklusif dalam pendidikan, di mana semua siswa diperlakukan dengan adil tanpa memandang agama, suku, atau latar belakang lainnya. Mereka harus mengajarkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerjasama antar individu. Dengan cara ini, pendidik dapat membantu siswa mengembangkan sikap terbuka dan menghindari fanatisme kelompok yang sempit. Lalu nomor 2 ada pengembangan yang kritis.
Seseorang pendidik harus mendorong siswa untuk memiliki pemahaman yang kritis dan objektif terhadap agama. Mereka harus mengajarkan pentingnya menghargai pluralisme agama dan melihat keberagaman sebagai sumber kekayaan dalam masyarakat. Dengan memperkuat keterampilan berpikir kritis, mendidik dapat membantu siswa memahami bahwa ada beragam interpretasi dan pendekatan dalam agama dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda dengan akal sehat. Lalu ada pembentuk etika dan moralitas universal. Pendidikan harus menekan pada pembentukan seperti keadilan kasih sayang, integritas, dan sikap saling menghormati. Dengan memperkuat etika dan moralitas universal, pendidik dapat membantu siswa memahami bahwa agama seharusnya menjadi sumber inspirasi dalam untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa membedakan agama atau kelompok. Lalu nomor 5 ada pertanyaan. Kesulitan dalam kehidupan sosial membuat masyarakat agama dalam mencakupi keperluan dari aspek ekonomi mereka, terutama pada saat krisis dan resesi global seperti sekarang ini. Menurut Anda, bagaimana ideal sikap seorang pendidik dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini? Dalam menghadapi tantangan zaman seperti kesulitan kehidupan sosial dan tekanan ekonominya, yang dapat mengabaikan moralitas dan ajaran agama. Seorang pendidik idealnya dapat mengambil sikap-sikap berikut. Pertama ada memberikan pemahaman komprehensif, lalu memperkuat nilai-nilai etika dan moralitas, lalu ada meningkatkan kesadaran dan sosial dan solidaritas, mendorong kreativitas dan kewirausahaan, lalu ada kolaborasi dengan pihak terkait, lalu dalam Islam, lalu nomor 6 ya. Ini jawaban nomor 6. Langsung. Yang nomor 6 adalah Tuhan telah menyiapkan alam semesta untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya guna menjaga kesinambungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan eksploitasi alam secara berlebihan akan berdampak negatif bagi kehidupan umat manusia. Bagaimana Islam menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta melalui jalur pendidikan? Dalam Islam, hubungan manusia dengan alam semesta dianggap sangat penting dan harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mendorong manusia untuk menjadi khalifah atau pengurus di bumi yang bertugas menjaga dan memelihara alam semesta serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jalur pendidikan Islam dapat memberikan panduan dan nilai-nilai untuk mengatasi masalah interaksi manusia dengan alam semesta yang berlebihan. Berikut ini adalah beberapa cara Islam untuk menyikapi masalah ini melalui pendidikan. Yang pertama ada kepedulian lingkungan, yaitu Islam mengajarkan pentingnya memiliki kesadaran kepedulian terhadap lingkungan. Lalu tawakal dan pengelolaan sumber daya. Islam mengajarkan bahwa manusia harus mengelola sumber daya alam dengan kebijaksanaan. Lalu yang ketiga ada etika konsumsi. Pendidikan Islam dapat mengajarkan etika konsumsi yang bertanggung jawab. Nomor 4-nya keadilan dan kesetaraan. Pendidikan Islam menekankan pentingnya keadilan dalam kesetaraan dalam interaksi manusia dengan alam semesta. Lalu pendidikan kesadaran ekologis. Pendidikan Islam dapat mengembangkan kesadaran ekologis di kalangan siswa. Siswa diajarkan tentang konsep terkaitan dengan saling ketergantungan antara semua makhluk hidup di alam semesta. Mereka diajarkan untuk menghargai keragaman hayati, menghindari pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan praktik-praktik yang merusak ekosistem. Dengan memperkuat kesadaran ekologis ini, pendidik Islam dapat membantu siswa mengembangkan sikap dan perilaku yang proaktif dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Melalui pendidikan yang mencakup nilai-nilai di atas, diharapkan siswa akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab mereka sebagai khalifah di bumi dan menjaga hubungan yang seimbang dengan alam semesta. Pendidikan Islam juga dapat membantu
menghasilkan generasi yang sadar lingkungan, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif dalam menjaga kelestarian alam semesta untuk masa depan yang indah. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan maaf dari tadi banyak gangguan, banyak yang manggil, banyak suara berisik karena di sini sedang Lebaran, jadi ramai dengan keluarga saya. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Idul Adha. Happy Eid semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.